Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Indriani Siswanto dengan NRP 500123129 akan mempresentasikan terkait dengan manajemen laboratorium yang sudah dipelajari selama 1 semester. Manajemen sendiri yaitu merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Laboratorium merupakan tempat untuk melakukan percobaan, penelitian, pengukuran, atau pelatihan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan infrastruktur yang mendukung. Sehingga pengertian dari manajemen laboratorium merupakan kegiatan pengelolaan, pengorganisasian, dan pengawasan fasilitas laboratorium dan penelitian ilmiah. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah, yaitu yang pertama, fokus pada pemahaman konsep dasar manajemen laboratorium. Yang kedua, menekankan pada keterampilan teknis dalam menjalankan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, berfokus pada aspek kualitas dan standar dalam kegiatan laboratorium. Yang keempat, menekankan pada kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu memahami konsep dasar manajemen laboratorium. Kedua, menerapkan prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga, memahami sistem standarisasi dan mutu laboratorium. Yang keempat, mengelola data dan dokumentasi laboratorium. Yang kelima, mengelola inventaris dan peralatan laboratorium. Yang keenam, mampu bekerja sama dalam tim laboratorium. Pokok bahasannya yang pertama, definisi laboratorium. Syarat dari laboratorium itu merupakan fasilitas yang dirancang untuk melakukan penelitian, eksperimen, dan analisis secara sistematis. Oke. Syarat dari laboratorium pertama, laboratorium itu harus memiliki alat keselamatan yang lengkap. Yang kedua, harus memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udaranya stabil. Yang ketiga, harus rapih penataan di dalam laboratorium. Yang keempat, jalur evakuasinya harus punya jalur evakuasi darurat baik. Terus ada informasi penting seperti nomor telepon dan nomor yang bisa dihubungi untuk laboratorium tersebut. Dan laboratorium juga harus mempunyai tata tertib seperti menggunakan jas laboratorium, menggunakan APD lengkap, tidak membawa makanan dan minuman dari luar, mengetahui tindakan awal apabila terjadi keadaan darurat, terus juga mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium. Lalu kemudian fungsi dari laboratorium yaitu yang pertama penelitian, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan seperti uji klinis pada laboratorium medis. Kemudian ada pengujian yaitu mengukur kualitas produk, misalnya pengujian mutu makanan pada laboratorium pangan. Selanjutnya pengambilan keputusan yaitu memberikan data akurat untuk mendukung kebijakan seperti pengujian polusi di laboratorium lingkungan. Yang keempat, ada jenis laboratorium, yaitu ada laboratorium pendidikan, itu digunakan untuk sekolah dan universitas, ada laboratorium penelitian, itu untuk riset lanjutan, ada laboratorium pengujian dan kalibrasi, itu memastikan alat ukur atau produk, dan lain sebagainya. Kemudian ada ISO. ISO atau International Organization for Standardization adalah badan internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar global untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Tata cara pengajuannya yang pertama mengidentifikasi kebutuhan standar, kedua menyiapkan dokumentasi yang relevan seperti SOP dan laporan mutu, yang ketiga menghubungi badan sertifikasi resmi untuk audit, yang keempat melakukan perbaikan dari temuan audit, yang kelima mendapatkan sertifikasi. Manfaat ISO sendiri yaitu merupakan meningkatkan kredibilitas laboratorium di mata klien, memastikan hasil pengujian memenuhi standar internasional, mengoptimalkan proses kerja melalui efisiensi operasional. Lalu kemudian ada LPK dan jenisnya. Yaitu yang selanjutnya ada keselamatan kerja laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium itu memiliki definisi yaitu upaya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Tujuannya yaitu untuk melindungi para pekerja di laboratorium dari cedera atau paparan bahan berbahaya serta menjaga lingkungan dari kontaminasi.
Lalu ada sistem manajemen keselamatannya, yaitu kebijakan keselamatan yang jelas, pelatihan berkala mengenai prosedur darurat, identifikasi risiko di area kerja. Lalu penyebab perlu adanya keselamatan kerja sendiri itu karena kalau ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Di situ ada penanda jalur keluar darurat. Terus itu ada alat pelindung diri yaitu sarung tangan, kacamata, masker. Terus abis itu rambu-rambu standarnya itu ada simbol bahaya yaitu simbol tengkorak untuk bahan beracun dan lain sebagainya. Terus penanganan bahan beracun di laboratorium. Definisi B3 yaitu adalah zat yang dapat mengancam kesehatan manusia atau merusak lingkungan seperti merkuri, asam sulfat, pestisida. Terus kategori bahayanya itu ada yang mudah terbakar itu ada alkohol, bensin. Kalau korosif itu ada asam klorida, reaktif ada natrium logam dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada sumber bahaya yaitu dapat berasal dari kegiatan yang ada di laboratorium. Lalu ada pencegahan dan keselamatan, ada simbol bahaya seperti simbol tengkorak untuk bahan beracun dan lain sebagainya. Lalu kemudian penanganan limbah B3 itu yang pertama penyimpanan menggunakan wadah yang sesuai dengan label jelas. Yang selanjutnya ada pengangkutan mengikuti peraturan pemerintah. Habis ada pengolahan atau pemusnahan melalui insinerasi atau proses kimia tertentu dan lain sebagainya. Pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Standarisasi laboratorium yaitu merupakan perangkat pedoman dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan kegiatan laboratorium digunakan dengan aman dan berkualitas tinggi. Tujuannya memastikan setiap hasil uji dapat dipercaya dan diulang, memberikan jaminan mutu kepada pelanggan, lalu ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yaitu yang pertama SOP untuk setiap prosedur analisis, yang kedua dokumentasi hasil uji, dan lain sebagainya. Lalu ada standar internasional yang relevan. Standar internasional yang relevan itu ada ISO. Lalu kemudian keuntungan standarisasi laboratorium yaitu yang pertama efisiensi kerja yang meningkat, pengakuan internasional untuk hasil yang valid. Selanjutnya persyaratan teknis dan persyaratan mutu, laboratorium pengujian dan kalibrasi. Itu diatur dalam standar ISO IEC 17025-2017. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan keakuratan, ketelitian, konsistensi, dan keandalan hasil pengujian dan kalibrasi. Ya, persyaratan teknis yaitu kompetensi tenaga SDM, metodologi dan validitas metode pengujian. Selanjutnya ada peralatan, ketelusuran pengukuran, pengambilan sampel, cara menangani barang yang akan diuji dan dikalibrasi, jaminan mutu hasil tes atau pengujian, dan pelaporan hasil. Lalu persyaratan mutunya, laboratorium harus memiliki fasilitas peralatan yang memadai, harus memiliki fasilitas dan peralatan yang dijaga dalam kondisi baik, kalibrasi secara berkala, dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Laboratorium harus memiliki pengawasan manajemen yang jelas, harus merupakan badan hukum atau bagian dari badan hukum, harus menentukan serangkaian kegiatan dan mendokumentasikan prosedur. Lalu, keuntungan yang memenuhi persyaratan teknis dan mutu, kan akreditasi dari ISO IEC. Lalu, ada pengertian yaitu merupakan kumpulan prosedur yang memastikan semua proses laboratorium berjalan sesuai dengan standar.
menjaga konsistensi, akurasi, serta keandalan data, dan juga menjadi bukti bahwa dilakukan sesuai dengan regulasi. Selanjutnya ada ketelusuran, yaitu sifat dari suatu hasil pengukuran yang hasilnya dapat dihubungkan dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi tidak terputus yang didokumentasikan yang masing-masing menyumbang ketidakpastian pengukuran. Komponennya dalam sistem dokumentasi di laboratorium kan dokumentasi peralatan dan pelaksanaan kegiatan. Lalu persyaratan ketelusuran pengukuran itu bisa ditelusuri hingga ke standar yang diakui. Misalnya, jika mengukur sesuatu, bisa memastikan bahwa alat ukur sesuai dengan standar pengukuran yang dipakai secara global. Terus, manfaat sistem dokumentasi dan ketelusuran tentu aja untuk mendapatkan uh, standar internasional, lalu juga catatan dokumentasi yang baik, dan penyimpanan data pengelolaan data yang baik. Lalu ada standar internasional yang relevan, itu ada ISO atau International Organization of Standardization yang merupakan organisasi nasional yang bertugas dalam mengembangkan dan menerbitkan standar dalam bidang perdagangan internasional dan dengan adanya ISO produk kualitas yang sama. Lalu ada ASTM atau American Society for Testing and Materials, itu juga organisasi standar internasional untuk mengembangkan berbagai bidang, terutama yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Lalu kemudian ada implementasi dalam sistem dokumentasi, yaitu eh, contohnya ambil dari pH air, mengukur pH air untuk mengetahui tingkat keasaman air minum. Yang pertama itu mengambil sampel air, diambil dan ditempatkan dalam gelas ukur. Kemudian alat pengukur pH seperti pH meter dimasukkan ke dalam air tersebut. Langkah kedua itu alat tersebut akan menunjukkan angka yang menggambarkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Setelah pH tercatat, hasilnya dicatat dalam buku pengujian atau lembaga kerja. Yang ketiga itu adalah pH air berada di luar rentang yang aman, seperti terlalu asam atau basa, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut untuk menyesuaikan. Ketidakpastian pengukuran merupakan parameter yang menunjukkan tingkat keraguan dalam hasil pengukuran. Manfaatnya yang pertama memberikan kejelasan tentang batas akurasi dan hasil, meningkatkan kepercayaan pengguna adalah hasil laboratorium, dan lain sebagainya. Lalu kemudian sumber ketidakpastian pengukuran itu bisa pada alat ataupun pada kita saat membaca alat. Lalu habis itu langkah perhitungannya yang pertama identifikasi sumber ketidakpastian seperti alat ukur dan lingkungan. Ketiga hitung ketidakpastian gabungan. Untuk perhitungan ketidakpastian itu kita mengukur perhitungan jangka sorong maupun mikrometroskop. Itu terus habis itu ada standar yang digunakan itu masih ISO. Lalu ada sistem inventory laboratorium, yaitu merupakan sistem yang mengelola peralatan dan bahan kimia untuk memastikan ketersediaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuannya menjamin kelancaran operasional laboratorium, mencegah kehabisan stok alat atau bahan, dan lain sebagainya. Prosesnya yang pertama pencatatan barang masuk dan keluar, yang kedua pengecekan kondisi alat secara berkala, yang ketiga penggunaan software inventory untuk efisiensi, lalu dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.